siang, Bu. Selamat siang. Nah, baik, di sini saya Vincentia Destiadian, saya mahasiswa Stikes Terapi. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada Ibu mengenai nyeri. Ya. Jadi, di sini nyeri itu adalah rasa indrawi dan pengalaman emosional melibatkan fisik dan jiwa yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan yang nyata atau berpotensi merusak. Keluhan tanpa unsur tidak menyenangkan, tidak dapat dikategorikan sebagai nyeri. Lalu di sini tuh nyeri terbagi menjadi dua, Bu. Ada nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut itu munculnya secara mendadak dan tiba-tiba, disebabkan oleh adanya kerusakan jaringan yang nyata, harus segera diatasi. Bila penanganan terlambat bisa menjadi nyeri kronis. Lalu kalau nyeri kronis itu munculnya perlahan-lahan, disebut nyeri kronis bila nyeri telah berlangsung kurang lebih 3 bulan. Tidak ada kerusakan jaringan yang nyata, bisa juga penyebabnya tidak diketahui. Lalu selanjutnya, nyeri sebagai tanda bahaya. Nyeri dapat menjadi tanda bahaya atau alarm sign, yaitu tanda bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita. Dan bila hanya sekedar diberi pereda nyeri tanpa dicari penyebabnya, bisa berbahaya. Misalnya seperti nyeri perut karena adanya infeksi usus buntu. Bila hanya dihilangkan gejala nyerinya, sedangkan infeksi usus buntu terlambat diatasi, akan dapat menimbulkan komplikasi yang membahayakan jiwa. Oleh karena itu, selain diatasi secara cepat dan tepat, nyeri juga harus dicari penyebabnya dan segera diatasi. Di sini ada dampak nyeri, antara lain yang pertama mengganggu kegiatan sehari-hari, yang kedua pekerjaan dan keuangan, yang ketiga hubungan pribadi dengan sesama dan Tuhan, dan yang keempat kegiatan rekreasi. Saya mau bertanya, Bu, skala nyerinya berapa, Bu, yang anak Ibu? 3. Iya, baik. Jadi di sini kalau 0 itu tidak nyeri, 1 sampai 3 nyeri ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang, 7 sampai 9 nyeri berat, 10 nyeri yang tak tertahankan. Lalu cara mengatasi nyeri yang tanpa obat itu dengan kompres hangat atau kompres dingin, fiksasi dan atau balut tekan. Yang ketiga pijat relaksasi. Yang keempat distraksi atau mengalihkan perhatian. Yang kelima menggosok punggung. Yang keenam fisioterapi. Yang ketujuh tusuk jarum atau akupuntur. Lalu dengan obat biasanya dengan paracetamol, antalgin, aspirin, asam fenamat, diklofenat, ketoprofen, dan yang ketujuh golongan morfin. Efek samping dari obat-obatan anti nyeri itu yang pertama alergi berupa kedua kelopak mata dan bibir bengkak, misalnya antalgin, aspirin. Itu membuat ruam merah. Lalu yang kedua mual muntah sampai diare, misalnya tramadol. Lalu kemudian yang ketiga pencetus sesak nafas pada yang punya penyakit asma bronkial, misalnya asam efenamat dan diklofenat. Lalu yang keempat dapat mencetus serangan asma, tukak lambung, dan serangan jantung. Yang kelima, kortikosteroid dapat menimbulkan rasa perih sampai dengan luka pada lambung, kenaikan kadar gula darah, pengeroposan tulang, meningkatkan tekanan darah, dan kedua pipi tembem. Kemudian pemantauan nyeri. Yang pertama, nyeri akut biasanya berkurang dalam waktu 15-30 menit setelah diberikan suntikan atau dalam 1 jam setelah minum obat pereda nyeri. Yang kedua, bila setelah waktu itu masih dirasakan nyeri, pasien atau keluarga pasien harus melapor kepada petugas kesehatan agar dapat dilakukan pemeriksaan dan tidak lanjut sampai nyeri hilang atau menjadi ringan. Lalu yang selanjutnya, jangan menahan rasa nyeri. Baik, Bu. Dan saya mau bertanya, Bu, tadi cara mengatasi nyeri tanpa obat bagaimana, Bu? Kompres hangat dengan atau air dingin, fiksasi dan atau balit tekan, pijat refleksi, relaksasi, distraksi, menggosok punggung, fisioterapi, dan yang terakhir tusuk jarum atau akupuntur. Baik, Ibu sudah bisa dapat menyebutkan cara mengatasi nyeri kalau semisal di rumah ya, Bu. Lalu selanjutnya dampak dari nyeri itu apa aja, Bu? Kegiatan sehari-hari, pekerjaan dan keuangan, hubungan pribadi dengan sesama dan Tuhan, kegiatan rekreasi. Jadi tindakan saya perintis kepada Ibu sudah selesai. Jika Ibu kurang memahami, apakah Ibu sudah memahami belum? Ya, sudah. Apakah ditanyakan?
Sudah Mbak, terima kasih. Nah, ini untuk Ibu, nanti Oh, jika iya. Ibu kurang memahami, nanti Ibu baca, dan jika kurang paham, boleh tanya ke saya. Oh iya, Terima terima kasih ya, ya, Bu, atas sama-sama. waktunya. Terima sama.